Baiklah, tapi pertanyaan kalian nggak akan aku tanyain nanti jadinya. Hehehe. Oke teman-teman semuanya berakhir dengan 2-0, mungkin banyak yang kaget karena di ML Quickie sekarang kita akan bertanya-tanya mengorek-ngorek ada apa sebenarnya, apa yang terjadi di match terakhir kita di minggu yang keempat. Aku Clara Mongstar dan juga Om Bowa bakal berduaan nih ngobrolin itu semua sama salah satu narasumber yang sudah pasti terpercaya. Iya, karena narasumbernya baru saja menangin game tadi. Iya gak sih? Ya iyalah Iya kan? ya Om, yang menang yang ke MPL Quickie. Oh iya, benar. Jadi kalau yang sering ke MPL Quickie berarti ya dia menang menang terus. ya, menang ya. Oke. Tapi Om Bowa kalau ngelihat match kedua tadi Om Bowa nyangka nggak sih itu bakal jadi 2-0 dan dimenangin sama Onyx? Gue lebih nyangkanya ke arah 2-1 sih tadi, kayak close game ya kan. Iya. Karena ingat bahwa mereka peringkat 1, peringkat 2. Tapi ternyata game yang pertama not even close game. Apa gara-gara Alter Ego kena mental breakdance atau breakbeat? Enggak sih kayaknya. Ke bawah game match kemarin nggak sih Om? Masih ke bawah yang match kemarin kayaknya ya. Masih Atau ke bawah mereka game kemarin. berarti telat beradaptasi kah sama Pet atau apa Om? Kalau menurutku sih mungkin ke arah mungkin karena yang kemarin mereka harus adaptasi, mereka lagi nyoba juga tadi kalau kita lihat tadi kan ada Bruno tuh juga ada di side yang tiba-tiba di pick ya sama Alter Ego. Jadi kayak buat last picknya agak sedikit berat sebenarnya kalau buat stay di lane tadi. Buat Brunonya. Pemilihan hero yang baru mungkin lagi cari komposisi juga ya dari Alter Ego. Sehingga mereka ya udah new phase, kalian belajar hal baru dan rupanya itu tidak berjalan dengan baik di 2 match di minggu keempat ini karena PR-nya itu beradaptasi, membaca lawan juga. Banyak banget yang harus dipersiapkan oleh tim-tim yang beradu di MPL Season 7. Banyak banget yang terjadi Om. Banyak banget ya, apalagi kayak dari Onyx sendiri waktu kita interview Sans kan dia udah kayak oke, kita siap banget nih di patch yang sekarang, apalagi jungle-nya udah di buff ya kan. Dia cuma tinggal nge-farm di jungle, terus habis itu nanti keluar menit kelima udah jadi tadi. Dan tadi terbukti lagi dengan Granger yang dipakai sama Sans di game kedua memang benar-benar nge-secure banget buat Onyx Esports. Sekarang berarti Granger itu top priority Om? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Tergantung timnya. Balik lagi tergantung pilotnya seperti apa dan Onyx mereka punya Sars, jadi mereka bisa mainin Grangernya. Enak banget kan. Oke. Tapi kalau dari pemilihan hero-hero tadi ada nggak Om hero yang menurut Om bahwa wah ini belum cukup atau sebenarnya belum siap untuk berada di MPL? Enggak sih, kayaknya udah keluar semua itu yang all the best lah ya. Cuman memang kayak play style-nya dari Onyx tadi benar-benar luar biasa. Kayak terutama untuk Keyboy kalau aku bisa bilang ya, shout out buat Keyboy-nya juga. Keyboy-nya. Yang bisa nge-cover Sans, karena dia tugasnya berat banget tadi kan di game yang kedua. Apot Apple. Tapi yuk teman-teman kita bakal langsung tanya-tanya aja kenapa, apa yang terjadi di match penutupan di minggu yang keempat oleh seorang player yang habis ketemu mantannya juga. Inilah dia Drian. Hai. Halo, hey, apa yang terjadi? Kalian habis ngapain Alter Ego? Ya main doang. Kok lemas, Drian? Kok lemas? Kenapa lemas? Nggak ada apa-apa. Nggak seru main di GH. Oh, gue kira nggak seru, menangnya gampang gitu tadi. Enggak lah, main di GH nggak seru. Iya sih, beda vibes-nya kan. Tapi kalau Drian ngelihat di game yang pertama tadi ya, itu pembantaian terjadi. What happened? Kalian ngapain Alter Ego, hey? Kalau dari aku sih, mereka emang draftnya early-nya lemah sih kalau game 1 ya. Jadi enak dipanis-panis gitu. Jadi kepanis semua ya, 3 lane-nya langsung di game yang pertama. Harusnya di mid game-nya mereka dibalikin, tapi di early game-nya kayak terlalu kebantai gitu kan. Jadi udah nggak bisa balik lagi tadi yang di game yang pertama gitu. Jadi berarti Onyx Esports pinter banget buat baca draftnya dan adaptasinya juga, pokoknya langsung ketika ada winning condition mereka langsung tatar itu, mereka langsung menangin itu dengan cara yang ya udah kebaca gitu. Tapi kalau Drian lihat ya tadi kan udah menang nih lawan Alter Ego, peringkat pertamanya di MPL Season 7, udah puas belum kamu ngalahin Alter Ego? Maksudnya puas ngalahin Alter Ego gitu? Kalau ngalahin sih ya puas, tapi kalau buat perjalanan belum puas, masih jauh. Tapi kalau boleh tahu nih harapan dari Drian sendiri, mungkin untuk dari pertama kali mulai season yang ke-7 itu di peringkat keberapa sampai di minggu yang keempat? Kalau dari Drian sendiri, kalau nggak ngelihat dari klasemen ya, Gimana ulang dong? Gimana? Jadi dari minggu pertama nih ya, harapannya apa buat Drian sebenarnya sampai dengan minggu yang keempat? Ada di peringkat keberapa Onyx Esports? Pasti nomor 1. Nomor 1. Jadi memang udah nyangka nomor 1 di minggu yang keempat. Enggak menyangka, tapi berharapnya nomor 1. Tapi memang dikasih Tuhan nomor 1 ya udah, thanks God. Thanks God.
siapa yang mau di peringkat ke-8 ya Om. Siapa tahu kan. Saya berharap Siapa saya di tahu. peringkat ke-8 Atau biar siapa seru. harapannya, oh saya mau di nomor 6 aja deh, yang penting lolos gitu kan. Siapa tahu. Kan Wow. berarti kan ya kayak nomor 1, oh ini di luar harapan saya gitu. Sadis sih. Tapi memang kalau Drian udah peringkat pertama dan sekarang dikasih nih harusnya peringkat yang pertama ya karena yang ngalahin kalian cuma EVOS Legend. Tapi kalau kita udah lihat sekarang udah half season berjalan. Menurut Drian sendiri dari ke-7 tim ini mana yang paling berat kamu lawan? Karena kita kalah lawan EVOS harusnya EVOS sih. EVOS. Oh. Kuat banget EVOS sekarang. Aspek terkuat apa sih kalau di EVOS? Dari EVOS tuh dari draftnya, dari masing-masing individunya jago sih EVOS. Oh. Anti-Mac tuh jago, anti-Mac. Wes. Parah. Parah. Ada salam enggak buat anti match? Halo Max. Gitu kan. Salam untuk pertemuan selanjutnya Jangan dong. galak-galak Max. Jangan galak-galak Max. Ngeri ya, tapi kalau tadi kan kamu juga ketemu mantanmu tuh banyak Drian. Ampun deh, ada Max, ada Udil. Tadi kamu ketemu Udil lagi. Gimana kamu ngeliat Udil permainannya nih di hari ini khususnya? Udul sih tadi yang game 2 sih ngangkat sih dia. Padahal harusnya match up-nya kan Hero Lunox tuh kalah sama Kagura tapi dia bisa ngangkat sampai setinggi itu ya. Jago, Udul jago. Jago. Respect. Kalau di game 1 bukannya nggak jago, tapi memang kalau lu itu memang udah ke counter banget sama Kagura. Oh, udah berat ya. Jadi ini kan dari kemarin tuh ada yang bergunjing. Apa tuh? Suara Mas. Sebenarnya yang Raja Langit itu bukan Onyx tapi Udil. Tapi sekarang ini Drian ngebuktiin nih, Onyx lagi di atas nih. Jadi siapa sih Raja Langit, Dri? Ya itu kan yang dulu lah mana bisa dibawa sampai sekarang Udah gitu beda kan. loh. Sekarang masih ada Beda lah. katanya. Masih pada ribut ya kalau kemarin. Betul. Masih pada, oh Udil nih jangan-jangan nih, atau mungkin Onyxnya. Tapi gini deh Drian deh, bicara soal dari season ke season yang kemarin, Onyx Esports kan selalu kalah tuh dari Alter Ego. Nah, kalian gimana nih waktu ngelawan Alter Ego tadi? Ada kayak mental block nggak buat kalian ngelawan mereka? Mengingat dari histori kalian sebelum-sebelumnya. Karena sebelum kita di season ini kita menang terus sih, kita ya maksudnya bukan menang terus tapi kalah sekali ada, tapi lagi banyak menang kan. Ya kita lagi pede-pede banget sih. Pede banget, tapi pede Nggak nggak ada kalau mental block. kalau ngelawan EVOS Legend lagi? Udah pede? Bisa menangin nggak nih lawan EVOS Legend? Semoga bisa. Semoga. Ragu-ragu dia, Tidak ragu-ragu seyakin tadi ya, tapi kalau kita lihat nih, Soalnya kan EVOS jago. oh, EVOS jago. Onyx nggak jago gitu, hey. Tapi yuk kita lihat bentar nih di jadwal minggu depan. Dari Jumat Sabtu Minggu masih di jam yang sama. Kalau kita lihat ini Onyx bermain di hari Sabtu, match pembukaan lawan Aura. Dan selanjutnya Om. Ada Royal Derby nanti kalau hari Minggu ya, nanti ada Anarchy Hoshi lawan Onyx Esports. Buat yang lainnya mungkin kalau kalian bisa lihat ada di Gatron Alpha hari Jumat ya, di Gatron Alpha lawan Shadow Wolf, Geek Fam berjumpa dengan Alter Ego lagi. Ya untuk pembukaan muter sih. ini udah mulai dari awal lagi. Jadi teman-teman semua ini adalah ajang pembuktian pula bagi tim-tim yang beradu di MPL Season 7. Apakah mereka bisa secure kemenangan mereka atau malah ini adalah pembalasan dendam bagi tim yang kalah. Semua historinya akan terulang atau ada histori yang baru. Iya, siapa tahu ada sejarah baru yang bakal dicetak lagi kan. Kayak tadi akhirnya Onyx Esports bisa mengalahkan Alter Ego setelah menunggu cukup lama juga sih. Kalau Drian ngelihat ini nih Royal Derby, gimana Dri? Udah siapkah kamu? Siap nggak siap harus siap. Siap gak siap harus Bener siap. juga kalau nggak siap masa mau dirubah jadwal ya Om ya? Iyalah nggak bisa dong. Iya. Enak aja. Dan ini yang pastinya ditunggu-tunggu juga dan kita akan lihat bagaimana Drian dan teman-temannya di Onyx Esports berada di peringkat pertama. Rasanya apa di pucuk Drian? Rasanya sih dingin sekarang. Ada semeriwing ya. Dan ternyata dari klasemen sementara bagi Samsung Galaxy A Series, Onyx Esports hanya kalah sekali aja oleh tim yang berada tepat di bawahnya yaitu EVOS Legend. Tapi tengok Alter Ego, hanya dari 2 match saja membuat mereka terguling ke peringkat yang ketiga. Ya, menarik kalau kita melihat dari raport buat Alter Ego sendiri sih. Di minggu yang keempat ini, mereka kalahnya 2 kali. 5-0 peringkat 1. 5-2 langsung lompat ke peringkat 3. Wow, itu jauh banget perbedaannya dan semoga nanti Alter Ego mungkin di minggu depan akan bisa kembali ke top perform mereka. Wow, oke 4 di Gatron Alpha, 5 Geek Fam, 6 masih aman ada Anarchy Hoshi di sana, tapi yang ada di red zone ada Genflix, Arrow Wolf dan juga Aura Fire. Hot zone. Bener. Panas ya di bawahnya. Iya, Panas. udah itu
Om, digarisin. Merah, Beda-beda. merah panas. Iya, ini memang ada harus semuanya mencoba untuk berusaha yang terbaik ya, apalagi regular season. Tapi kita juga punya kan sementara MVP. Bentar, dia naik ke atas kah? Oh, bukan. Suns ya. Suns yang naik. Ada Suns berada di peringkat yang pertama. Dan Drian berada di posisi yang ketiga. Dri, kamu nyangka nggak sih kamu masuk ke dalam klasemen MVP? Enggak. Aku juga nggak nyangka sih, Dri. Apalagi dia support match ya kan. Makanya aku juga nggak nyangka. Enggak. Tapi sekarang, wah, Dri, kayaknya kamu happy banget ya, Dri, sama tim yang ini ya? Lagi enak aja atmosfernya sekarang. Oh. Atmosfernya Kan kalau tim tuh dites kalau lagi kalah. Nah, itu baru bisa kelihatan. Oh gitu. Tapi kalau kemarin kalah tuh dites sudah lulus belum ujiannya Drian menurut Drian? Nggak cuma dari sekali kalah kayak. Ya kan misalnya tetap jadi kalah kan tim kalah kan. Kita kan ngeliatnya bounce-nya dari Ya. kalah ke kalah gitu. Tapi kalau menurut Drian udah oke nggak nih sekarang nih Onyx Esports iklimnya? Tapi kemarin kalah pun kita tetap kayak support satu sama lain tetap solid gitu semua yang sekarang. Iya. Tetap solid ya, Bun. Solid. Oh benar, overcome-nya juga harus kuat karena sustainability itu dipentingkan di liga seperti ini, Om. Ya liga panjang siapa lagi ya? Ya. Tapi ya itulah dia tadi kita ngeliat kalau perjuangan anak-anak semuanya yang beradu dari para playernya juga itu masih akan berlanjut di off season selanjutnya. Betul. Dan mungkin ini juga pertanyaan bagi Onyx Esports ya, ketika kalian sekuat ini pastinya ada ketakutan nggak sih tim-tim yang lain ini ngincernya kalian mempelajari satu tim yang paling atas itu kan pasti udah jadi hal yang wajar kan? Iya. Jadi ketakutan tersendiri nggak, Dri? Enggak. Kalau dari aku sendiri sih enggak. Oh, gak ada yang ditakutin sama Drian ya? Kamu paling takut apa sih di MPL season 7? Paling takut apa? Di MPL season 7 Iya. takut kalah. Takut kan? Saya juga takut sih, Dri, kalah. Yang penting menang aja ya, Dri ya. Boleh dong salam-salam buat Yeah. Sonic-Sonic yang lagi nonton nih. Thank you Sonic yang udah dukung terus. Sorry kalau kita mainnya di GH ya. Iya, Iya. kan karena keadaan ya. Iya. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga sehat selalu untuk keluarga Sonic dan Onyx juga. Thank you banget Rian, udah ngobrol-ngobrol di Thank you. MPL Quickie. Dadah! Salam buat Dadah. semuanya. Bye. Aduh, Rian lucu banget sih ya. Ampun, aku happy Aduh. banget bisa ngobrol. Dan itu juga dari keluarga Sonic sudah,